Oke, halo semuanya, kembali lagi kita di Get to Code. Kali ini kita akan belajar mengenai Android dasar ya, yaitu pemrograman Android dasar menggunakan software Android Studio ya. Pertama-tama tentu perlu menggunakan, maksud saya mengunduh softwarenya yang ada di sini di androidstudio.com ya, developerandroid.com. Nah, di sini teman-teman bisa mengunduhnya secara gratis dan versi terbaru untuk saat ini, saat saya merekam ini 2022, yaitu versinya ini yang paling terbaru ya. Kebetulan ini versinya 2021.1.1. Oke, dan nanti kita akan belajar pemrograman Android ini menggunakan bahasa Kotlin ya. Jadi sebelumnya teman-teman harus terlebih dahulu mengenai tahu mengenai Kotlin dan paham mengenai pemrograman Kotlin. Nah, oh iya, ini adalah website Kotlin ya. Teman boleh belajar di sini merannya atau menggunakan IDE Jet IntelliJ IDE ya, seperti ini ya, yang ada di bawah ini ikonnya. Oke, langsung saja kita ke Android Studio-nya. Ini kita close. Nah, ini tampilan awal. Kebetulan saya sudah membuat project-nya. Kita new project saja, new project baru. Nah, di sini adalah tampilan dari Android itu sendiri ya. Nah, di sini adalah menu pilihan apa yang akan kita buat, aplikasi Android apa jenisnya. Ini ada phone tablet, Wear OS, Android TV, atau otomotif seperti ini ya. Nah, kalau phone and tablet ini biasanya kita gunakan di smartphone Android ya. Smartphone Android, kalau Wear OS ini digunakannya untuk biasanya di jam tangan bisa atau watch. Misalkan kalau di HP itu di jam tangan itu misalkan MiWatch ya atau smartwatch. Kalau di Android ini TV kita juga bisa membuatnya jadi Android berbasis TV berbasis Android ya. Kalau otomotif ini biasanya kita buat di tampilan atau di tampilan dashboard mobil ya. Ada seperti touchscreen seperti ini ya. Ini untuk penggunaan di otomotif. Nah, coba kita pilih dulu yang empty activity karena di sini banyak sekali menunya. Coba untuk pertama kita pilih dulu yang ini ya, empty activity. Dan next. Nah, sudah next, kita buat namanya misalkan namanya latihan Android. Dan ini package-nya kita beri nama sesuai yang tadi. Jadi otomatis package ini diberi nama oleh Android Studio-nya. Package ini sangat penting karena nanti sebagai ekstensi folder yang akan kita lihat ketika kita upload aplikasinya di Play Store. Ya. Lokasinya di mana? Di sini ya. Kebetulan saya sudah membuat foldernya Android Dev, yaitu YouTube, dan oke. Namanya latihan Android. Nah, ini bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu Kotlin. Bisa juga Java, namun saat ini kita belajar menggunakan bahasa Kotlin. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya, yaitu jenis aplikasi version apa yang akan kita buat. Jadi semakin kita menggunakan version Android ya, maksud saya Android yang paling tinggi, itu kemungkinan belum banyak orang yang menggunakan versi Android tersebut. Jadi kita memilih menggunakan aplikasi Android yang Nougat saja ya, 24. Karena memang sudah lama dan pastinya sudah lama yang menggunakan versi Android ini. Lalu kita next saja. Finish maksudnya. Nah, ini setup atau environment di Android Studio yang sudah kita
Pak ya. Jadi teman-teman untuk menggunakan Android Studio ini wajib kita menghubungkan komputer atau laptop kita ke internet ya. Karena Android Studio ini memerlukan library yang di-download langsung oleh Gradle ya. Karena library ini penting untuk membuild bagi konfigurasi di Android kita. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, jadi kita sudah selesai membuka Android Studio-nya dan konfigurasi Gradle dari internet juga sudah. Nah, di sini ada Gradle ya dan ada app. Di app ini adalah folder atau package yang menyimpan program Android kita. Kalau Gradle ini singkatnya sebagai konfigurasi untuk memasukkan library ya program Android. Ini coba kita buka dulu, balik lagi ya ke app Java.com. Nah, di situ ada namanya ya, latihan Android. Kebetulan saya sudah membuat namanya, package-nya Getsu. Dulu sudah membuat ya. Itu main active. Kita klik saja yang ini main active. Nah, teman-teman, jadi main activity ini adalah file program Android ya. Di dalamnya terdapat script Android yang nantinya kita akan gunakan sebagai logic, dan di sini terdapat folder res ya. Ada res, ada drivable disingkatnya. Untuk pengenalan dulu, drivable ini fungsinya untuk menyimpan UI atau settingan berupa XML untuk Android kita. UI itu jadi tampilannya. Sedangkan layout ini masih dengan UI, namun ini lebih ke kita membuat tampilan UI ini menggunakan script XML ya. Ini script XML-nya, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana secara detail XML ini ya. Nah, di sini ada bitmap, itu menyimpan image asset ya yang kita akan kita pasang di Android. Nah, ini ada value ya. Kita tutup dulu. Ada value yang nantinya kita akan bisa men-setting, misal ada color ya. Color ini jadi di Android itu ada default warna ya. Default warna kita bisa men-settingnya atau menambahkan default warna itu sendiri. Ini ada string, ini lebih ke kita membuat default title atau default text ya. Jadi kita membuat scriptnya, misalkan latihan Android, agar kita tidak typo. Jadi kita menggunakan string ini dengan memanggil name-nya. Jika kalau kita memanggil name-nya, otomatis isi dari string ini ya, dari nama ini akan terpanggil. Maka kita khawatir akan melakukan kesalahan ya. Itu themes. Ini ada themes ya, untuk mengatur themesnya Android tentang mode gelap atau terang. Ada night. Ini naik, namanya ada naik terang ya. Jadi seperti itu secara garis besarnya. Tadi kembali ke layout main activity. Jadi di sini coba kita close dulu ya. Nah, ini main activity ini terhubung dengan layout activity main ya, yang ini ya. Ini artinya layout yang kita tampilkan nanti pengaturannya ada di sini. Atau scriptnya kita buatnya di sini. Nah, sedangkan main activity-nya kita membuat program logiknya di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita fokus ke namanya SDK Manager ya. Klik di sini. Nah, lihat ini ada beberapa SDK platform yang mungkin teman-teman nanti perlu untuk menginstalnya, tapi ada beberapa SDK tool yang teman-teman wajib sarankan install saja semuanya, karena ini
merupakan bagian penting yang diperlukan untuk membuat atau membuild aplikasi Android. Checklist saja. Dan ini ada update site ya seperti tadi. Nah, ini SDK platform yaitu versi Android unduh. Ya. Kebetulan saya sudah beberapa versi Android dari versi bawah sampai ke teman-teman cukup menginstal sesuai kebutuhan saja, tetap kita menjalankan Android Studio-nya ya. Kita close. Dan yang penting juga lihat di Gradle-nya ini. Nah, ini adalah konfigurasi versi Android yang teman saat ini gunakan, yaitu 7 versi Android-nya Studio ini. Nah, setelah itu ada namanya build Gradle yang modul ya. Dari project yang ini modul. Nah, teman-teman tidak usah pusing dulu mengenai ini, tapi yang paling penting kita harus tahu SDK yang kita gunakan minimalnya 24 dan targetnya. Ini artinya apa? SDK itu versi Android yang bisa berjalan di handphone ya, di handphone Android itu. Jadi ketika kita versinya 24, membuat aplikasi dengan versi SDK-nya 24, tapi Android-nya itu hanya bisa 23, jadi aplikasi itu tidak akan berjalan. Jadi lebih baiknya kita menggunakan minimal SDK-nya 24. Maksud saya minimal SDK-nya yang bawah agar semua aplikasi Android bisa berjalan ya. Agar aplikasi yang kita buat bisa berjalan di smartphone Android. Sedangkan ini adalah target SDK ya. Yang artinya maksimal dari SDK-nya itu atau targetnya 32. Jadi misalkan kita menjalankan aplikasi kita di Android 2.25 itu masih bisa ya. 25, 26 masih bisa. Karena minimalnya itu 24. Oke, kita close yang ini. Close juga. Di sini kita lihat ada namanya device manager ya di sini, device manager. Yang artinya device yang akan kita gunakan sebagai media untuk menjalankan aplikasi kita. Jadi di Android sendiri itu mempunyai namanya emulator. Emulator itu adalah OS Android yang memang real seperti operating system Android yang akan berjalan di Android Studio ini. Seperti ini ya, coba kita jalankan. Ini sedang berjalan. Teman-teman, ada sedikit catatan. Kalau kita menggunakan emulator Android, pastikan spek komputer kita memenuhi untuk menjalankan ini. Jadi, disarankan kalau memang spek komputer kita kurang memadai, kan Android memang agak perlukan spek komputer yang ya seenggaknya middle ya, cukup untuk menjalankan. Oh iya, lupa ya. Nah, kita menggunakan API 29 ini ya. Nah, jadi disarankan kalau kita ingin menggunakan emulator, laptop atau komputer kita harus memenuhi spesifikasi yang cukup. Ini kita sedang menjalankan emulatornya. Nah, ini jadi tampilan aplikasi pertama kita, yaitu menampilkan Hello World ya. Nah, ini jadi emulator Android. Jadi benar-benar memang sistem operasi Android ya, namun ini hanya emulator. Jadi kita bisa menginstal Android atau memasukkan gambar untuk running image ya, berupa image untuk item di Android, aplikasi Android kita ya. Ini beberapa Android yang aplikasi Android ya, yang hijau ya, yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, atau teman-teman bisa menginstal
Android-nya menggunakan Android debug ya, debug Android, yaitu menggunakan real device. Ini saya menggunakan Xiaomi. Tapi teman-teman harus mengkonfigurasi menggunakan Android-nya. Teman-teman boleh melihat tutorialnya cara konfigurasi USB debug menggunakan kabel ya. Tapi sebenarnya ini kebetulan Android versi baru, kita bisa menggunakan WiFi ya. Very new device over WiFi. Ini ya, cuman kita belum settingnya. Tapi sekarang kita fokus dulu untuk merun aplikasinya menggunakan HP, handphone, smartphone. Kita close emulator yang ini. Dan kita jalankan menggunakan device kita. Jadi intinya tinggal teman-teman menghubungkan dengan kabel USB HP atau laptop. Jika sudah mengkonfigurasi USB debug, maka akan muncul otomatis pilihan untuk merunning di HP smartphone teman-teman. Hello World ya. Jadi itu teman-teman bagaimana cara kita merunningnya menggunakan handphone atau menggunakan emulator ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini mungkin ini saja. Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut mengenai apa itu layout ya, apa itu Gradle di sini. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di selanjutnya. See you next time. Keep coding and stay coffee. Bye bye.